وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah subuh yang Allah muliakan, lanjutan dari ayat kemarin Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lantas Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit itu. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka orang-orang munafik itu azab yang sangat pedih, yaitu neraka jahanam. Ajaranallahu wa iyyakum minha. Bima kanu yakdzibun. Ya. Sebab dengan perbuatan mereka yang mendustakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zat dan juga keadaan rohani orang-orang munafik, menjelaskan zat dan juga keadaan rohani orang-orang munafik, yaitu di dalam hatinya terdapat penyakit, enten penyakit yang sangat kronis di dalam hati orang-orang munafik. Qulub artinya hati, qulubun artinya hati. Dalam pendekatan dan pengertian medis, qulubun artinya hati. Dalam pengertian medis, qulub itu artinya liver, hati. Kibdah adalah liver. Sedangkan qulubun, hati, dalam pengertian maknawi adalah an-nafsu, yaitu jiwa secara utuh, dari mulai ujung kepala ujung kaki itu disebut dengan qulubun dalam pengertian maknawi. Secara rohani, qulubun artinya jiwa secara utuh yang terisi dengan nyawa, itu artinya qulubun. Sedangkan kalau kita pergi ke dokter, hati adalah liver. Ada orang kena penyakit liver, artinya kena penyakit hati. Sedangkan yang dibahas di dalam Al-Quran adalah hati dalam pengertian rohani dan juga maknawi. Dan penyakit hati itu ada dua muaranya. Pertama, penyakit hati yang bersumber dari syubhat. Syubhat adalah menginginkan dan juga mencintai keburukan. Syubhat artinya mencintai barang-barang sing Allah, itu syubhat. Dan kemunafikan adalah bentuk dari penyakit syubhat. Sedangkan penyakit hati yang kedua, muaranya adalah syahwat. Syahwat adalah keinginan hati untuk melakukan perbuatan yang enak. Syahwat adalah hati yang ingin untuk melakukan hal yang enak, walaupun itu dilarang oleh agama. Jadi artinya orang-orang munafik itu mencintai semua bentuk keburukan. Fazadahumullahu marada. Dari sini sangat jelas, uqubatu syai'in uqubatun ba'da. Hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik adalah dengan perbuatan buruk setelahnya. Ketika seseorang melakukan satu keburukan, maka keburukan yang lain itu memanggil, ya ukhti, hai saudaraku sini. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan kebaikan, maka kebaikan yang lain itu juga memanggil, ya ukhti, kesini kemari. Sebagai contoh misalnya, seseorang melakukan kemaksiatan dengan misalnya dengan meninggalkan sholat, maka ada perbuatan buruk lainnya yang menunggu. Misalnya apa? Dengan
mencuri misalnya, itu menunggu. Sedangkan kebalikannya, seseorang melakukan kebaikan misalnya dengan puasa sunnah, maka kebaikan yang lain menunggu siapa? Sholat tahajud. Dan itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas bumi ini. Uqubatu syai'in uqubatu ba'da. Kemudian itu di dunia, walahum adzabun alim. Dan bagi mereka orang-orang munafik itu, orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislamannya, koyok-koyok wong iku apik, koyok-koyok wong iku sopan, koyok-koyok wong iku wis gak karu-karuan, tapi nek jero atine iku ana geni, ana penyakit sing garai menungso niku tertipu. Bima kanu yakdzibun, dan ini termasuk di antara sebab yang paling besar seseorang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran hanya menyebutkan dua sebab seseorang itu masuk neraka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua sebab yang sangat utama seseorang itu masuk neraka, ya kan? Kadzdzaba wa tawalla. Seseorang itu mendustakan apa saja, mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan kitab, dan mendustakan apa yang didengar dari suatu kebaikan. Ada satu omongan nih baik-baik yang sampai ke dalam hatinya, kemudian didustakan. Itu termasuk mendustakan Allah dan Rasulnya. Kemudian di sini sangat jelas bahwasanya orang-orang munafik itu, terus terang orang-orang munafik itu berkedok dengan kebaikan, namun siapa tahu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan, tidak membongkar aib-aibnya, orang itu akan sangat terlihat indah dipandang, akan terlihat bagus, tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar kedoknya, maka bersiap-siaplah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.